Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan seluruhnya kepada para jamaah salat Jumat, jangan sampai ada yang tertidur angkat kepalanya karena mendengarkan khutbah Jumat, bagian daripada rukun salat Jumat. Untuk apa Allah hantar kita hidup di dunia ini? Untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa hamba-hamba Allah yang masih istiqomah dalam iman, siapa manusianya yang masih berpegang teguh dia berbuat taat, menikmati amal salehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda semua ingin tahu puncak rusaknya hati manusia dalam pandangan Allah ketika hamba Allah itu melakukan perbuatan al-mutakhawilu bis-shalah, menganggap enteng solat, bahkan dia tidak mau solat, tidak mau beribadah. Ini puncak rusaknya hati manusia dalam pandangan Allah. Mencuri takut betul, dia takut dengan dosa kepada Allah. Berzina takut betul, dia takut berdosa kepada Allah. 30 hari di bulan Ramadan tidak berpuasa, takut betul, dia takut dosa. Mencuri sendalnya orang, takut betul, dia takut berdosa kepada Allah. Tapi ketika hamba Allah ini al-mutakhawilu bis-shalah, menganggap enteng solat, bahkan tidak solat, tidak ibadah kepada Allah, dia merasa nyaman, merasa enteng-enteng saja, biasa-biasa saja, merasa diri tak berdosa. Inilah puncak rusaknya hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ketika saudaranya meninggal, orang yang dicintainya meninggal, dia menangis, tapi dia tidak sadar sudah berapa lama hatinya itu mati, sudah berapa lama hatinya itu rusak di hadapan Allah, bahkan dia tidak menangis, tidak meneteskan air mata sedikit pun di hadapan Allah. Untuk apa hidup di dunia kalau tidak ibadah kepada Allah? Untuk apa hidup di dunia kalau tidak salat? Salat itu kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat, maka dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sebentar saja, hidup hanya sementara, permainan senda gurau saja. Kalau kita tidak ibadah kepada Allah, apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Prestasi dunia hebat, kerjaannya nyaman, ber-AC, kendaraannya, mobilnya mewah.
apa yang ingin dibeli, semuanya bisa tercapai. Kalau tidak ibadah kepada Allah, tidak salat, maka sengsara nanti di alam kubur, sengsara di alam barzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku semuanya, bukankah tugas kita hidup di dunia ini untuk ibadah? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sesibuk apapun engkau bekerja, solatlah. Dimanapun engkau berada, tetaplah mendirikan solat. Karena solatmu yang akan menjadi penentu amal-amalmu yang lain. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis salah." Nanti yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya dari seorang hamba itu adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka baik nasibnya nanti di akhirat. Kalau solatnya tidak baik, rusak, tak pernah mendirikan solat, tak pernah ibadah, maka nasibnya nanti tidak baik di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan kejar dunia, silahkan buatlah hidup senyaman-nyamannya, seenak-enaknya, kata Nabi. Allah pun tidak melarang. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Hei hambaku, jangan lupa kebahagiaanmu di dunia, tapi ingat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Akhiratmu mesti sukses, akhiratmu mesti selamat, akhiratmu mesti bahagia. Jangan sampai gagal hidup di atas dunia 60 tahun, 70 tahun. Kalau gagal, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena setelah dunia ini ada kehidupan lagi, kehidupan alam kubur, kehidupan di akhiratnya Allah, yaitu kehidupan yang kekal abadi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah solat sebagai penolong, jadikanlah solat sebagai amalan utama engkau ketika menghadap Allah. Bukankah saat engkau solat engkau merasa tenang? Tapi kenapa engkau tidak kerjakan kalau dengan solat engkau tenang? Jangan engkau kira orang yang kaya itu tenang hidupnya, dan jangan engkau kira orang yang miskin itu melarat hidupnya. Tapi orang yang tenang hidupnya ketika dia sudah menghambakan, sudah melaksanakan tugasnya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang dikejar, berangkat gelap, pulang gelap, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, anak dan istri, semuanya itu akan ditinggalkan. Tapi yang bersama dengan kita amal saleh. Yatsba'ul mayyita salasun, yang datang nanti mengiringi mayat itu tidak banyak, saudaraku. Andai kita mati, wafat kita, yang datang mengiring sahabat, kerabat kerja, handai tolan, anak istri, itulah yang ikut mengiring. Maluhu, harta juga ikut mengiring, mobilnya, mobil Alphardnya, Avanzanya, Innova-nya ikut mengiring, tapi sampai hanya ke parkiran belaka. Tapi yang menemani ketika kita terbujur kaku di alam barzah itu amalu, amal solehmu. Yarji'usnani, yang dua akan pulang, anak, istri, kawan, kendaraan pulang semuanya. Wa yabqa wahidun, tapi ada satu yang kekal bersama kita, yaitu amal soleh. Tapi yang menjadi teman nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sempat engkau bangun salat subuh berjamaah, itu yang menolong di hadapan Allah. Sempat dititipkan harta, masih sempat bersedekah, itu yang menolong di hadapan Allah. Di sela-sela sibuk bekerja, sempat membaca Al-Quran 10 ayat, 20 ayat, itu yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, mimbar Jumat ini mengingatkan kepada kita semua begitu pentingnya kita untuk mendirikan solat, supaya kita tidak rusak hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, berapa banyak orang yang ditanya di hadapan Allah dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau itu bisa masuk neraka sakor?
Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Saya dulu di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan solat. Saya lalai untuk solat. Saya lalai karena dunia. Saya terlalu serius dengan dunia, tapi tidak serius dengan akhirat. Akhirnya saya masuk dalam neraka sakor. Orang yang tidak solat itu nerakanya khusus. Dia akan masuk neraka sakor. Orang yang tidak solat itu, kata Nabi, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan solat secara sengaja, memang malas dia tidak mau beribadah, malas dia tidak mau solat, maka telah kafirlah dia secara nyata. Bedanya kita dengan orang yang kafir adalah solatnya. Orang kafir yang tak beriman itu makan, kita juga makan. Tapi kalau kita tidak ada beda dengan mereka, lalu kita tidak solat, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah.